Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri, Pondok Pesantren Putri Ummul Qura, Palakpak, Pegandanan, Pamekasan. Pondok Pesantren Putri ini ada di Dusun Sabalau, Palakpak, Pegandanan, Pamekasan. Semoga anak-anak peserta Pondok Ramadan Online diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah ada di pertengahan akhir bulan Ramadan. Kita akan menghadapi nanti yaitu Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah, maunah dari Allah sehingga kita ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Marilah kita melanjutkan pembacaan hadis Bulughul Maram, kitab Siam, pada bab puasa yang dianjurkan dan puasa yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Anis Sumai binti Busrin, radiyah, semoga rela Allah anhuma kepada As-Sama dan Muslim, karena Sama seorang perempuan sahabiah Nabi dan Muslim adalah sahabat Nabi. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tasumu, jangan kalian berpuasa, yaumas sabti, pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini hari raya bagi orang Yahudi. Illa, kecuali fima dalam apa? Ifturida. Fima ifturida, yang difardukan. Alaikum, atas kamu. Fa illam tajid, fa illam yajid ahadukum, jika tidak menemukan salah satu dari kamu, illa, kecuali, liha'a unabin, yaitu kulit daripada anggur, au uda syajaratin, atau ranting pohon, fal yamdauha, hendaklah dia dicicipi. Rawahul khamsah, menurutkan hadis ini khamsah. Rijaluhu, dan rijalnya hadis ini siqat. Perawi hadis ini siqat, dapat dibaca. Illa annahu mutribun, kecuali hadis ini mutrab atau mutrib. Di agak waqat angkara, dan telah mengingkari hadis ini Imam Malik. Waqala Abu Daud, dan berkata Abu Daud, huwa, hadis ini mansuhun, sudah dimansuh. Baik. Hadis ini menerangkan kepada kita Rasulullah melarang kepada kita berpuasa pada hari Sabtu. Kenapa Nabi melarang kita berpuasa hari Sabtu? La tasumu yaumas sabti. Karena hari Sabtu ini adalah hari agung bagi Yahudi. Kalau Jumat bagi orang Islam, Sabtu bagi orang Yahudi, Ahad bagi Nasrani, orang Kristen.
Ketika itu banyak orang Yahudi di kota Madinah. Nabi ingin supaya tidak menyalahi, tidak menyisihi. Seakan-akan Nabi itu ingin mengompaki terhadap mereka. Mereka kan hari raya Sabtunya, jadi mereka itu makan-makan. Mereka itu sedang minum-minum. Maka Nabi melarang bagi umat Islam coba ingin mengompakin kepada orang Yahudi. Ini di awal Islam, fi sadril Islam, di awal Islam Nabi ingin mengubah. Sampai Nabi katanya illa kecuali. Nah, jadi illa kecuali yang difardukan kepada. Kalau bulan Ramadan pas hari Sabtu. Kalau ada hari-hari seperti Asyura, Arafah, itu pas hari Sabtu, tidak apa-apa. Alaikum ifturida alaikum. Karena Asyura pada waktu itu difardukan sebelum ada Ramadan. Jangan berpuasa hari Sabtu, ngompakin. Barangkali Nabi ingin supaya mereka lembut hatinya. Kok Nabi kok ikut saya gitu. Sampai Nabi itu, ini yang saya katakan sampai itu, fa illam yajid ahadukum, jika tidak menemukan ahadukum salah satu di kamu itu, illa liha unabin, kecuali kulit anggur atau uda sajaratin atau ranting, hendaklah kamu itu dikunyah, cepat bahasa Urdu, dikunyah. Fal yamdauha, hendaklah kamu mengunyah. Artinya kalau kau tidak menemukan makanan atau minuman, ternyata ada hanya kulit anggur atau ranting pohon, tidak kunyah itu untuk membatalkan, supaya kamu tidak berpuasa pada hari Sabtu. Ingin mempaki. Perawi hadis ini rijal. Akan tapi kata Abu Daud mansuhun, hadis ini dimansuh dengan hadis berikutnya nanti. Jadi awalnya Nabi itu melarang, makruhlah kalau pada hari Sabtu. Karena Nabi ingin ngompakin orang Yahudi yang hari rayanya tepat hari Sabtu. Ngompakin. Supaya mereka hatinya lembut kepada orang Islam, atau hatinya lembut untuk memeluk agama Islam. Kecuali kata Nabi yang difardukan bagi kamu, seperti Asyura pada waktu itu. Tapi hadis ini dimaksud tidak. Karena sudah orang Yahudi ini akhirnya Nabi, orang Yahudi ini tetap seperti itu, akhirnya Nabi itu langsung menyalahi atau menyisihi, yaitu kontradiksi. Maka Nabi langsung menyuruh, malah hadis berikutnya itu malah Sabtu suruh berpuasa dan Ahadnya. Wa an Ummi Salamah, coba kita lanjutkan hadis ini. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Radhiya, semoga rela Allah Ta'ala anha, kepada Ummi Salamah, Ummul Mukminin ya. Ini istri Nabi. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah aktsaru, paling banyaknya, apa yasumu, berpuasa Rasulullah, minal ayyami, dari hari-hari. 7 hari itu apa namanya? Yaumus Sabti, yaitu hari Sabtu. Yang paling banyak Rasulullah itu berpuasa di antara hari satu minggu itu Sabtu. Wal Ahadi, dan hari Ahad, yaitu hari Ahad. Sabtu dan Ahad perbanyak. Mereka mengadakan minum-minuman dan maka Nabi setelah kuat agama Islam, maka menyalahi Nabi, menyalahi atau kontra terhadap mereka.
Inilah wa kana yaqulu, wa kana dan ada Rasulullah yaqulu berkata, apanya? Yauma idin lil musyrikin. Yauma mengatakan 2 hari itu idil musyrikin, hari idnya, hari pestanya, hari keperayaannya, lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik itu. Karena musyrik Yahudi dan Nasrani sudah musyrik, menyembah bukan selain kepada Allah sudah. Wa ana, kata Rasulullah, wa ana uridu, wa ana dan saya uridu, berkehendak saya, kata Nabi, an ukhalifahum, untuk menyalahi, mengkhilafi, hum, mereka musyrik, orang musyrik, yaitu Nasrani dan Yahudi. Kalau di awal hadis itu jangan berpuasa karena masih di awal Islam. Tapi setelah Islam kuat, tidak Nabi. Malah paling banyaknya puasanya Nabi itu justru pada hari Sabtu dan Ahad. Apa kata Nabi? Karena 2 hari itu adalah hari rayanya orang-orang musyrik. Saya, kata Nabi, ingin menyalahinya, ingin kontra terhadap mereka. Mereka musyrik. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa Nabi melarang berpuasa pada hari Sabtu? Dijawab nanti ya di Google Form. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, radhiya semoga rela Allah Ta'ala anhu, kepada Abu Hurairah, anna bahwasanya Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an saumi, dari puasa yaumi Arafatah, puasa hari Arafah, bi Arafatah, di Arafah. Rawal khamsah, menekan hadis ini yang 5, wal Tirmidzi dan Tirmidzi, selain Tirmidzi, wasahu, dan mengesahkan hadis ini Ibnu Huzaimah, wal Hakim, dan wastangkarahu, dan mengingkari hadis ini Uqaili hanya yang mengingkari. Pada Huzaimah mensahihkan hadis ini. Baiklah, dulu kita disuruh berpuasa Arafah, kok sekarang lawannya bukan itu. Ini anak-anak sekalian, Arafah itu bagi jamaah haji itu yaitu wukuf di sana. Jadi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu dia wukuf di sana. Setelah duhur dia wukuf, berzikir dia wukuf, beribadah kepada Allah, berzikir, baca Al-Quran, bertahan, beribadah, pokoknya beribadah juga. Maka Nabi itu melarangnya orang yang berhaji di Arafah. Makanya di sini melarang berpuasa hari Arafah yang ada di Arafah, yaitu jamaah haji di Arafah. Jadi melarang Nabi itu berpuasa Arafah orang yang ada di Arafah, yaitu orang jemaah haji. Karena jemaah di waktu itu payah sekali. Dia sedang mengadakan wukuf, dia diam untuk takarrub kepada Allah, beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, ada khutbah. Wah, banyak sekali, sehingganya butuh kekuatan. Makanya tidak usah berpuasa. Jadi di sini ini bukan kontradiksi. Tidak. Bagi selain jemaah haji, bukan di Arafah, sunat puasa Arafah. Malah Arafah, hari Arafah ini paling baiknya hari di antara hari-hari. Di antara Arafah. Kalau malam dengan hari itu kan lebih baik malam. Kenapa? Ibadah malam itu baik. Ada tahajud, ada witir. Tapi
1 tahun itu hanya Arafah yang mengelakkan malam Arafahnya, yaitu hari Arafah. Sangat baik. Maka dianjurkan selain jemaah haji. Kalau di jemaah haji, maka dimakruhkan, dilarang lunak oleh Nabi. Makanya dengan hadis ini, nah Rasulullah SAW berpuasa Arafah. Di Arafah, yaitu orang yang berada di Arafah, yaitu jamaah haji yang wukuf di Arafah. Supaya apa? Supaya dia kuat kalau tidak berpuasa. Untuk berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan khutbah Arafah, khutbah wukuf. Nah ini ya pentingnya nih. Jadi dilarang bagi jemaah, dilarang jemaah ini akan dilarang, dimakruhkan. Jadi larangan itu kan ada dua. Ada larangan keras, yaitu haram. Ada larangan lunak, yaitu makruh. Begitu juga perintah. Perintah itu ada dua. Perintah keras, wajib. Ada perintah lunak, yaitu anjuran, itu sunnat Nabi. Baik, sekarang hadis berikutnya. An Abdillah ibni Umar, dari Abdullah ibn Umar. Radiyah, semoga rela Allah. Semoga rela Allah. Anhuma, kepada Abdullah bin Umar. Anhuma, kepada keduanya, Abdullah dan Umar. Qala, berkata Abdullah bin Umar. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La somah, tidaklah berpuasa. Man, orang, somal abad, orang yang berpuasa abad, selama-lamanya, yaitu 1 tahun penuh. Tidaklah berpuasa. Man, orang, somah, berpuasa, man, al-abad, selama-lamanya, sepanjang tahun. Muttafaqun alaih. Itu kan hadis ini. Kalau berpuasa sepanjang tahun tambah berhenti, yang lima juga, Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasik itu juga dipuasai, maka haram puasanya. Yang kedua, kalau dia berpuasa sepanjang tahun tak berhenti-henti, tapi yang 5 hari tidak berpuasa, berhenti dia 5 hari, tapi dia meninggalkan hak-haknya gara-gara dia berpuasa, juga tidak boleh. Karena dirinya juga punya hak istirahat. Kalau sampai dia mudor kepada dirinya kan gara-gara berpuasa, istrinya juga punya hak untuk kamu untuk punya hak untuk dilayani, untuk dikasih nafkah. Kamu tidak cari nafkah gara-gara karena berpuasa, malas langsung bermalas-malasan, tidak boleh juga kan ya. Boleh berpuasa sepanjang tahun dia ansal yang 5 hari. Yang tadi itu yang 5 hari Idul Adha, Idul Fitri, 3 hari tasrik itu tidak berpuasa, tapi tak melemahkan haknya, boleh. Maka sunat juga berpuasa setahun ini. Setahun, sepanjang tahun itu. Yang penting yang 5 harinya tidak berpuasa. Kalau sekiranya dia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi la soma man somal abad. Tidaklah berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun. Ditegaskan bagi Imam Muslim min hadis Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu, semoga rela Allah anhu, kepada Abi Qatadah, la soma wala aftar, tak berpuasa. Dia tak berpuasa. Man itu tak berpuasa. Wala aftar, tidak berbuka. Maksud hadis ini seperti itu, yang tadi maksudnya ini.
Kalau orang berpuasa terus, biasa sudah berpuasa terus, berarti tidak ada musyaqqah karena sudah biasa. Sudah menjadi santapan berpuasa itu, sudah biasa. Padahal ganjaran yang besar itu kalau ada keberatan, kalau ada kesukaran. Kalau kamu berpuasa itu ada kesukaran yang lebih, ketika berpuasa itu bagus. Ketika berpuasa membaca Al-Quran, ketika berpuasa beribadah, ketika berpuasa ibadah rawatibnya ditambah lebih khusyuk, terus beribadah, bekerja, mendengarkan tausiah pondok Ramadan online, tidak di skip. Itu kan ada musyaqqah. Dia ganjarannya lebih afdal, lebih bagus daripada orang berpuasa tidur. Habis subuh tidur. Bangun duha, sholat duha. Habis itu lagi tidur lagi sampai duhur. Tidak baca Al-Quran, tidur lagi. Ya ikut pondok Ramadan tapi disikip, bikin dosanya kepada yang memberikan tausiah pondok Ramadan. Pidatonya disikip, dipotong-potong, dimutilasi. Mutilasi itu dosa, mutilasi orang. Ini mutilasi dakwah nih anak-anak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan anak-anak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyekip itu. Jadi menyesal ya. Baik. Ya, dah ada santapan musyaqqah. Apa kata Nabi? La soma, seakan-akan dia tidak berpuasa, kan sudah biasa. La soma. Jadi la soma man somal abad itu biasa. Tak ada kesukaran. Nabi tak begitu kok. Nabi kan ahyanan kadang-kadang, sometimes berpuasa itu. He sometimes fast. Fast biasa. Ini enggak sesetahun ada tidur terusan nanti ini nih ya. Ya kalau yang saya terangkan tadi itu enak itu. Bisa haram kalau semuanya dikerjakan 5 hari juga kan. Juga bisa enggak boleh juga, haram juga. Kalau bisa meninggalkan haknya. Hak dirinya, hak orang lain, hak siapa. Bisa makruh juga. Kalau mengurangi haknya. Ada tamu berpuasa dia. Ada gini pergi undangan, manten dan lainnya dia berpuasa. Kurang gembira orang sahibul hajatnya. Ya bisa mengurangi juga. Mengurangi makruh juga. Boleh kalau tidak mengurangi, silakan. Malah sunat kalau semakin kuat ibadahnya. Wala afrah, dan tidak dia berbuka. Sekalipun dia berbuka tidak sebagaimana orang berbuka. Kenapa? Besoknya mau puasa lagi. Tapi kalau Senin berpuasa, kan Selasa, Rabunya tidak. Enak, jadi seakan-akan tuh bukanya tuh senang. Wah, saya berbuka 1 hari saja berpuasa itu enak. Karena besok ini ada suatu kepayahan. Ini yang disebut dengan la soma wala aftar. Inilah hadis. Ini kita akan memasuki satu hadis saja, bab yang terakhir, yaitu bab i'tikaf. Babul i'tikaf, bab i'tikaf wa qiyamul lailiyah Ramadan. Yaitu menegakkan hari-hari Ramadan, beribadah di malam-malam Ramadan. Alhamdulillah kita ini nanti akan memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Dan bab ini akan menerangkan juga turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa perbedaan nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Katanya Al-Quran turun pada nuzul Quran dan juga turun pada Lailatul Qadar. Gini. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara semuanya komplit. Al-Quran komplit turun dari
Lauh Mahfuz ke langit dunia. Diturunkan semua pada Lailatul Qadar. Nuzul Quran itu, turunnya Al-Quran itu dari langit dunia itu berangsur-angsur. Pertama kali surat Al-Alaq, Iqra. Terus sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kebutuhan. Dan jadi kalau dari Lauh Mahfuz itu ke langit dunia itu turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Secara komplit, secara utuh Al-Quran. Nah, itu Lailatul Qadar itu. Makanya Lailatul Qadar itu kalau beribadah nanti, Lailatul Qadar itu akan diterangkan nanti, itu bagaikan beribadah 1000 bulan. Artinya kebaikannya itu dilipat gandakan bagaikan beribadah 30.000 hari. 30 hari. Artinya kalau dia membaca subhanallah pada malam Lailatul Qadar itu, dia dilipat gandakan menjadi 30.000 kali. Atau dia seakan-akan membaca subhanallah itu selama 1000 bulan. Ya, selama 1000 bulan. Nanti akan diterangkan ketika sampai kepada hadisnya. Nah, nuzul Quran tidak, turunnya Al-Quran tadi dari langit, setelah Al-Qadar dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Itu namanya Al-Quran. Pertama kali, kapan? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan diperingati Nuzul Quran. Nanti insya Allah ya, malam Minggu, malam Ahad. Mari kita baca hadisnya pertama kali, gimana kita menghadapi ini. Maka malam-malam berikutnya ini kita akan An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga rela Allah anhu, kepada Abu Hurairah, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man, barang siapa, qomah, mendirikan, man, Ramadan, malam Ramadan, tarawih khususnya, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh mengharap-harap, menghitung-hitung pahala yang akan diterima. Banyak iman, dengan kekuatan iman, rohaniahnya semangat, dan dia juga mengharap-harap akan pahala ganjaran yang akan diterima dari Allah SWT. Apa katanya? Wufirah, diampuni, lahu, bagi iman yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan mengharap-harap akan mendapat ganjaran, ma taqaddama, apa yang telah lalu, diampuni baginya apa yang telah lalu, min dambi, dari dosa-dosanya. Masya Allah, dosanya habis. Kata Imam Haramain, hanya dosa kecil. Tapi kalau Imam Mundir ini agak ekstrim, dosa kecil dan dosa besar juga diampuni. Kenapa? Karena pada waktu itu kemungkinan, bukan kemungkinan, dan insya Allah kalau beriman dan wahtisaban, kemungkinan kemungkinan kita ini akan beribadah dengan sungguh-sungguh penuh keimanan dan mengharap ganjaran hanya dari Allah SWT, juga dia akan minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuh. Maka betul apa dia katakan Imam Mundir, maka akan diampuni dosa kecil dan dosa besar. Mudah-mudahan anak-anak, jadi mudah-mudahan anak-anak sekalian, kita
diberikan kekuatan, keimanan, dan selalu harap saja, menghitung-hitung ganjaran yang akan diterima dari Allah SWT dengan menegakkan malam Lailatul Qadar mulai nanti nuzul Quran. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, Lailatul Qadar itu katanya 17 Ramadan. Ada sebagian ulama mengatakan ini diletakkan di dalam kitab macam ada sebagian. Tapi memang yang masyhur nanti akan diterangkan oleh saya, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah SWT. Kita nanti pada pukul 9 diskusi interaktif, bertanya sepos-posnya dan akan dijawab oleh teman-temannya. Nanti saya akan merumuskan, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.